Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan kita akan masuk ke DCWT. Pada hari ini kita akan gabungin DCWT sesi 1 dan sesi kedua karena ya memang seperti yang gue bilang kemarin ya, lagi liburan dan gue kemarin sampai sakit sih enggak ya, mungkin capek aja. Biasalah lagi liburan, suka lebih capek ya. Nah, tapi ya seperti yang gue sudah bilang dari sebelum-sebelumnya, kita pengen tetap mencoba untuk sekonsisten mungkin ya. Jadi maka dari itu lagi liburan pun tetap hajar bikin konten ya. Jadi buat lo yang belum like videonya, ayo di like dulu deh ya. Salah satu cara untuk menghibur gue nih ya, lagi liburan tetap bikin konten. Oke, dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi sebesar 0,62%. Total market cap di 2,53 triliun US dollars. Sementara untuk Bitcoin dominance turun sebesar 0,33%, volume turun 9,76%. Untuk Bitcoin terjadi koreksi 1,34%, Ethereum rally tipis 0,32%, BNB dia rally 0,08, Solana koreksi 0,15, USDC, salah baca harusnya XRP koreksi kurang lebih setengah persenan, Dogecoin koreksi 0,79, Cardano 0,1, dan Toncoin 2%. Jadi pada hari ini cenderung masih terkoreksi. Tetapi good newsnya apa? Untuk secara TA, Bitcoin masih berhasil daily close di atas dari MA20, walaupun terjadi daily close di bawah dari struktur lagi ya. Jadi ini secara TA lumayan mix nih. Ini menunjukkan bahwa secara struktur dia indeed masih cenderung ke bearish, membuat lower low, lower high, lower low tipis. Tetapi di waktu bersamaan MA20 masih bertahan menjadi support. Jadi penentuannya pada hari ini adalah lebih di MA20. Apakah dia bisa mempertahankan diri sebagai support atau jebol? Kalau sampai jebol, ya apalagi jadi resisten, ya sudah berarti kita masuk dalam skenario yang lebih bearish begitu ya. Jadi kemarin kan udah bearish di sini, reversal. Ini mirip-mirip kayak di sini sih sebenarnya ya. Kita bisa lihat di awal dia masih di reject dulu oleh MA20, di reject lagi. Akhirnya setelah kayak beberapa kali dia berhasil juga reclaim. Begitu. Jadi sekarang mirip-mirip nih. Pertama kali dia mantul di 20. Apakah ini mungkin akan mirip seperti di sini ya? Rally dulu, retest lagi dan akhirnya jebol. Ya, we'll see. Karena lumayan mirip nih. Mulai pecah struktur, tadinya lower low, lower high, lower high, terus lower low dan seterusnya. Nah, sekarang juga kebalikannya ya, dari higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, di sini mulai gagal membuat lower low. Mulai gagal membuat suatu higher low ya. Oke, next kita geser ke news. Dan news ini datang dari US di mana Donald Trump baru saja diketok palu ya. Ketok palu dia bersalah in all accounts ya. Katanya ini kasus dari 2016, hush money itu intinya dia bayar uang untuk orang diam lah begitu. Dia katanya ada kasus sama ya inilah ya artis layar biru gitu ya. Walaupun ya ini sebenarnya kasus yang udah lumayan lama dan jujurnya aneh banget ini diungkit lagi setelah dia lagi mau nyalonin jadi presiden. Jadi ya ini bisa dibilang memang suatu kasus yang very politically charged menurut gua ya. Tapi ya terserah sih. Lagi-lagi ini menunjukkan mungkin memang lagi panas di US. Nah, di waktu bersamaan juga ini berhubungan dengan Joe Biden ya, di mana juga otomatis sedang lagi nyapres ya. Nah, dia sekarang mulai berubah nada nih soal kripto ya. Sebelumnya dia kan sangat anti kripto dan kayaknya itu dia yang menyebabkan Trump juga jadi sangat pro kripto supaya ada vote yang nge-swing ke dia. Nah, sekarang Joe Biden setengah mati mencoba untuk membuat dirinya terlihat lebih pro kripto. Salah satunya adalah dengan Bill SAB 121 ya, di mana simpelnya di sini akan mengallow banks untuk mengcustody Bitcoin. Jadi membuat dirinya lebih terlihat pro kripto. Ya, tapi lagi-lagi kalau gua sih secara ranking masih sama ya. Yang paling ideal untuk kripto itu di US ya. Nomor 1 menurut gua si Bobby Junior ya, Kennedy Junior ya. Yang kedua Trump, yang ketiga Biden. Karena ya lu lihat sendiri di masa-masa Biden ya, permasalahan-permasalahan di kripto tuh kayaknya nggak ada berhenti-berhentinya. Begitu. Zaman Trump masih lebih oke ya. Tapi ya lagi-lagi kita nggak bisa ngapain juga. Kita orang Indo juga, kita nggak bisa ikut campur juga. Tinggal kita lihat mana yang akan terpilih gitu ya. Next kita geser ke economic calendar. Untuk hari ini gue lupa ada apa ya. Hari ini ini hari Sabtu. Hari Sabtu berarti nggak ada apa-apa. Besok ya hari Minggu lebih nggak ada apa-apa lagi. Jadi bisa dibilang minggu ini udah beres ya. Kita udah nggak ada event-event yang terlalu penting.
Jadi kita bisa lebih fokus ke technical analysis. Nah, sebelum kita masuk lagi ke TA, gue reminder lagi bahwa sekarang kita sudah aktif di Twitter. Buat yang belum follow, silahkan follow di @toshicryptoindo ya. Balik lagi kita ke sini ya, ke TA, indeks dolar, kondisinya itu... Oh, ini masih market close ya. Ini terakhir kemarin sih masih bertahan di atas dari 5.200. Tapi secara overall-nya cenderung masih lemah sih ya, tapi kebayang sih ini masih lemah aja, kripto udah nggak terlalu kuat nih. Jadi lagi-lagi kalau kita pengen kripto bertahan ya harapan kita dia lanjut turun gitu. Tapi kalau lu pengen kripto koreksi dulu ya lu berharap dia naik gitu, as simple as that gitu ya. Nah, balik lagi untuk resesi ya, resesi ini lumayan deg-degan karena GDP itu kemarin lusa ya kalau nggak salah ya, GDP ya kemarin lusa ya, GDP, PCE semua udah mulai terlihat buruk ya. Nah, untuk short term sebenarnya bagus untuk short term ya, karena ini membuat indeks dolar melemah. Tetapi apabila ini terus terjadi dan sampai ya resesi, kita bisa berkaca ke 2019 ya. Dan bahkan udah mulai ada beberapa orang di Twitter ya, ya otomatis dari US ya sepertinya ya, dia mulai membandingkan ini seperti di 2019 begitu ya. The Fed ngomong ya belum ada rencana, tiba-tiba bulan depannya boom ya. Buat lo yang belum tahu, jadi di 2019 itu ini cukup infamous sekarang ya. Jerome Powell, yaitu chairman dari The Fed, menyatakan bahwa kemungkinan besar US atau lebih tepatnya The Fed tidak akan menurunkan interest rate sampai 2020. Ya, itu di bulan Juni, bulan Julinya turun gitu ya. Nah, tentunya ini semua terjadi karena ya ekonomi di US tidak baik-baik saja begitu ya. Nah, kondisinya sekarang mulai tidak baik-baik saja. GDP sudah minus nih kemarin ya, udah turun ya. Nah, kalau sampai 2 kuartal berturut-turut turun ya di bawah dari forecast, itu adalah possibility untuk terjadinya resesi begitu ya. Nah, kalau sampai sudah terjadi resesi, otomatis ekonomi di US akan melemah. Melemahnya selama apa ya nggak tahu gitu. Kita nggak bisa, bahkan The Fed saja nggak bisa ngomong pastinya seperti apa, karena pada faktanya di 2019 dia bilang oh ini mild recession ya. Lu ingat 2020 apakah itu mild? Jauh dari mild ya. Jadi ya kalau gue pribadi sih nggak mau sotoy, nggak mau jadi pura-pura kayak dukun tahu percis bakal seperti apa ya. Orang yang punya data semua aja bisa salah begitu ya, yang datanya real time. Ya, kalau lu mau tahu data paling real time ya dari The Feds gitu kan. Mereka yang punya semua datanya. Itu aja mereka bisa salah. Jadi kalau gua sih nggak mau sotoy bilang, pasti soft landing atau pasti hard landing. We don't know. We'll just have to see. Begitu. Karena krisis ke krisis semua selalu ngomongnya nggak akan parah. Tetapi ya suka kacau. Nah, kebalikan juga ada yang ngerasa ini bakal parah. Taunya nggak terlalu juga. Jadi jangan terburu-buru lah, kita lihat aja faktanya seperti apa, tetapi siapkan mental kalau sampai terjadi resesi. Paling jelek banget berapa bang? Ya kita lihat di sini terakhir kali resesi dan hard landing yang paling mirip kondisinya adalah minus 70%. Tetapi kita harus ingat bahwa ini resesi yang parah. Ini zaman COVID, plus market cap dari Bitcoin juga signifikan lebih kecil daripada sekarang ya. Jadi ya 70% oke lah kita jadikan the worst case scenario. Kalau gue berharapnya apa? Kalau gue sih berharap dia jelek-jeleknya bisa bertahan di atas dari 50.000 lah. Gitu ya, karena kan gue udah bahas kemarin di struktur 50 ribuan masih banyak support sih sebenarnya. Jadi kalau sampai jebol masih ada bull support band, kalau bull support band jebol masih ada 200, masih ada 58.000 sampai paling di bawahnya tuh ya 50 lah, kurang lebih seperti itu ya. Semoga nggak jebol dari itu semua. Karena kalau itu jebol semua berarti secara struktur Bitcoin benar-benar berantakan gitu. Ya bisa ya lu hitung sendiri lah kalau 70%, 50% sampai mana gitu ya. Lagi-lagi bukan pasti, kita lebih baik mempersiapkan diri just in case terjadi begitu. Seperti yang gue bilang dari sebelum-sebelumnya analogi boxing ya, pukulan yang bikin lu KO dan gak bangun lagi ya, bangun-bangun langsung di rumah sakit adalah pukulan lu tidak siap kena. Sama seperti para trader ya, trader, investor, gak mungkin lah minus 50%, gak akan dibiarin sama BlackRock, gak akan dibiarin. Pam ya, taunya digampar, mirip-mirip lagi kayak begini gitu ya, kondisinya kayak begini lagi,
kayak begini lagi, nah udahnya KO tuh, nggak bangun-bangun di rumah sakit gitu. Nah sama, para trader pun lebih baik mempersiapkan possibility terburuknya. Kalau sampai nggak kejadian ya udah bersyukur, oh puji Tuhan tidak kejadian seperti itu. Tapi sampai kalau kejadian ya lu udah nggak akan KO gitu, karena lu udah siap dengan resikonya. Filosofi gue lagi-lagi sangat simpel ya. Kita sebagai investor tuh trader yang pertama tugasnya adalah memikirkan resiko. Nah, kalau kita mikirin resiko, otomatis kita harus bisa melihat ya dua possibility bullish maupun bearish-nya. Begitu. Kalau sudah siap dengan dua-duanya, menurut gua kita akan bulletproof dan ujung-ujungnya akan very profitable. Itu yang gue rasakan dari beberapa cycle ya, dari 2016 sampai sekarang itu yang gue rasakan, dan ya kalau gue pribadi ngerasa udah sangat profit dengan cara seperti itu ya. Tapi lagi-lagi profitnya tuh bukan gini loh. Banyak orang berpikir, wah Bang Toshi itu profitnya gini kayaknya ya. All in di sini, TP full di sini. Enggak. Gue akumulasi TP pun ya sesuai dengan SOP. Gitu. Untuk video SOP nanti deh ya, satu saat gue akan buat. Sekarang lagi liburan dulu sebenarnya, ini pun wah cari waktu buat bikin konten. Jadi mungkin nanti lah pas gue udah pulang ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan masuk ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk dulu ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Buy limit pertama tembus, yang tinggal tersisa adalah buy limit kedua, yaitu di EMA 20 atau di struktur 67.610, dan buy limit ketiga di 66.253. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya, retest 1, retest 2 sudah terjadi di EMA 20 sebenarnya ya. Buat lo yang buka posisi long, target TP-nya boleh di struktur sini ya, 68.347. Kalau mau lebih high risk ya bisa di 70.000 atau di sekitar sini 69.300 ya. Untuk posisi short sekarang nanggung ya, jadi kita skip dulu aja. Kita masuk dulu ke Ethereum. Untuk Ethereum, dia itu ke-reject oleh 3.790 ya, sudah retest 1, retest 2. Artinya kita sudah punya posisi short. Nah, posisi short kita ini target TP-nya jelas di angka 3.696 ya. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya kita bisa nyontek ke tanggal 22 dan 23 kemarin ya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 3.696, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 3.790 ya. Untuk posisi spotnya buy limit pertama tembus, buy limit kedua dan ketiga yang masih aktif ya, berarti di angka 3.696 dan 3.639. Next kita masuk ke Solana. Untuk Solana posisi short kita akhirnya kena juga target TP ya. Retest 1, retest 2 di tanggal 28 dan 27 ya. Berarti akhirnya kena EMA 20, kita sudah dalam keadaan profit sebesar di sini ya 3,18% ya.
Nah, untuk posisi longnya sayangnya kita nggak dapat karena kemarin daily close-nya di bawah dari EMA 20. Maka dari itu ya nggak kebuka posisi longnya ya. Nah, next kita akan ke posisi spot. Untuk posisi spotnya buy limit 1, 2, dan 3 sayangnya tembus. Jadi ada 3 buy limit baru ya. Buy limit pertamanya di EMA 50 di 153 pas. Buy limit kedua di 148,42 dan buy limit ketiga di 144,14. Next masuk ke BNB. Untuk BNB kita posisi spotnya masih sama ya, tinggal buy limit 2 dan ketiga. Kedua di EMA 20, ketiga di EMA 50 ya. Harganya bisa lihat sendiri di sini. Untuk posisi futuresnya, retest 1, retest 2 sudah terjadi di EMA 20 sejak dari tanggal 30 Mei. Kemarin sedikit deg-degan tapi berhasil bertahan di atas dari EMA 20. Jadi untuk posisi longnya masih bisa dipertahankan. Target TP-nya boleh pertimbangkan di angka 603,5 atau kalau mau lebih agresif di 613,2 ya. Itu kurang lebih untuk BNB. Masuk ke Phantom. Untuk Phantom posisi spotnya EMA 20 sayangnya jebol. Jadi yang tinggal tersisa adalah buy limit ketiga di 0,7446 ya. Kurang lebih sama EMA 50 juga mirip-mirip. Jadi bisa pilih yang mana. Untuk posisi futuresnya, retest pertama sudah terjadi di EMA 20 sebagai resisten. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 0,7446 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Phantom dan untuk di CWT kita pada hari ini. Buat yang kemarin nanya ya pakai IDR, lagi-lagi gue udah pernah bahas tapi nggak apa gue ngetin lagi. Nggak pakai IDR karena 90% trader kripto di dunia menggunakan USD. Maka dari itu support resistennya akan lebih akurat menurut gua. Jadi kalau gua pribadi tetap akan pakai USD dan lebih baik juga lu mulai belajar pakai USD dibandingkan dengan IDR gitu ya. Dan seperti biasa 3 golden rules, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.